Saya melihat serigala apa berhati domba ini tadi yang saya pikirkan adalah ada quotes yang sopo sih aku lali wong iku golek ono. Ada quotes yang mengatakan apik banget menurutku. Orang progresif adalah orang yang berburu-buru untuk membuat kesalahan. Dan orang konservatif adalah orang yang tidak mau kesalahannya dibenarkan. Jadi ya rano sing bener. Kok ruwet men iki. Kudu progresif apa kudu konservatif? Untungnya Indonesia itu ada kosakata yang lain. Kalau barat saya mencari kosakatanya apa ya, kok belum ketemu. Kalau progresif kan bisa disebut sebagai pendobrak kalau di Indonesia. Generasi pendobrak, progresif. Kalau konservatif diterjemahkan bisa menjadi generasi penerus. Pokoknya sing wingi diterusno. Kita ada istilah di tengah-tengah yang namanya generasi pembaharu. Wani merubah, tapi sing apik yo diterusno. Sing perlu diterusno, sing perlu dirubah. Nah itu menurut saya sebuah koordinat yang tidak sederhana untuk di apa sebenarnya untuk dilakukan. Kalau spesifik serigala berarti domba, domba berarti serigala, saya tidak pernah nyambung dengan asumsi bahwa serigala ki elek, domba ki apik, nek serigala berarti domba kuwi apik ning jerone elek ning jerone apik. Saya melihat domba karo serigala ki ora apik elek ya, soalnya serigala butuh madang, dombane sing iso dipangan ngono wae urusane. Ya itu hukum alam ya. Nek rantai makanan nek ra entuk dipangan ya mesake serigalane, masuk kon vegetarian serigalane kan ya rano bedane wedhus nanti. Jadi tapi yang saya lihat di situ justru yang penting jangan berpura-pura. Kamu menjadi dirimu sendiri. Terus kalau menyambungkan ke cuaca, adanya serigala dan adanya domba sehingga mereka bisa saling makan. Orang saling makan ding. Maksudnya makan, ada rantai makanan terjadi itu karena terjadi keseimbangan di situ. Dan keseimbangan itu pasti membutuhkan cuaca yang tepat. Cuaca itu menentukan benih mana yang tumbuhnya besar. Nek cuacane panas, sing tumbuh ya kurma. Nek suasane apa ya kurma ya kaktus, ngono ya. Nek cuacane airnya payau ya yang tumbuh bakau. Kalau air apa hujannya banyak ya tumbuh macam-macam, tergantung cuacanya. Nah cuaca itu koyone tidak mempengaruhi, koyone tidak kelihatan karena gimana ya, dia tidak terlibat dalam rantai makanan, dia tidak bisa dilihat sebagai faktor dalam rantai makanan. Orang no hujan memakan serigala, apa kemarau orang no, tapi hujan banyak atau sedikit sangat mempengaruhi seberapa banyak apa rumput yang tumbuh, sehingga bisa seberapa banyak kambing yang ada di situ dan seberapa banyak serigala, kan akan mempengaruhi semuanya. Cuaca itu tidak terlibat dalam apa rantai makanan, tapi sangat menentukan apa yang terjadi dalam ekosistem tersebut. Nah saya tadi siang juga sempat diskusi panjang sama pengamat politik Janar teko saiki. Aku bingung komentar pertama dia, piye ki Indonesia ki remuk. Nah, asu lagi ini. Aku yo pacok ora pacok ndase aku setuju ya soalnya. Aku lagi ngomong saiki, aku ngomong wis berang puluh tahun yang lalu aku sing ngomong ngono ki. Bukan prediksi, bukan harapan, yo ora seneng aku. Apa Indonesia remuk edan, Bang. Tapi cuacanya membuat benih yang tumbuh adalah benih yang seperti itu. Paling gampang ini lah. Misalnya yang dianggap tumbuh besar itu sebagai penguasa. Orang aku ngomong presiden, jadi kepala desa, guys. Kepala desa. Apa yang kau lakukan untuk agar menjadi kepala desa? Camat. Serangan fajar, apa meneh? Konco premane akeh, ya, ada seperti itu. Pokoknya apa serawong kabeh wis apa. Nah, siapa yang paling canggih melakukan itu, dia akan menjadi
pemimpin tersebut. Paham ya maksud saya? Karena cuacanya seperti itu, benih yang tumbuh akan seperti itu. Ya rasa dia apa-apa kayak gini memang. Karena memang cuacanya seperti itu. Benih yang tumbuh pasti akan seperti itu. Kowe arep nganggo sistem apa wae iki ya arep ngopo? Sistem itu hipotesis manusia menata dirinya dari kerajaan demokrasi, arep ngomong komunisme, arep ngomong nek Islam ya ora ono apa-apa, sing penting nek ono masalah gawe perjanjian dadi piagam Madinah dan seterusnya. Banyak teori-teori untuk menata manusia. Tapi yang pasti bagaimana manusianya membuat cuaca tersebut. Nah, kalau cuaca alam gampang lihatnya. Ngeliatnya apa sini udan, panas dan seterusnya. Tapi kalau cuaca di antara manusia gimana ngelihatnya? Kan nggak gampang. Kita belajar dari, kalau saya kemarin ngobrol di beberapa makyahan terakhir, termasuk di Mocopat Syafaat, mari coba belajar sama semut. Semut kan punya pembagian pekerjaan yang rapi, gitu. Orang kalah rapi karo Kementerian Tenaga Kerja. Sopo dadi tentara, sopo dadi petani, sopo gaweane ngendok wae, dan seterusnya lah. Ada pembagian kerja seperti itu. Dan mereka sangat rapi karena kalau terjadi ketidakseimbangan pasti punah. Kalau kurang petaninya, kurang pangan, nek kurang tentarane dientekke karo tanggane dan seterusnya ya. Jadi mereka seimbang. Tak takon saiki, mereka punya menteri tenaga kerja ora kira-kira? Semut itu loh. Lagu dono pilihan barang itu. Ono pilkada semut seten ruwet dah. Gak ono toh. Gak ada satupun yang menteri pembagian tenaga kerja itu gak ada. Tapi mereka secara komunal punya keseimbangan seperti yang luar biasa seperti itu. Sopo sing noto? Takono satu semut, siapa yang punya konsep tentang pembagian kerja? Piye kowe belajarin yang intimut. Ya, mereka nggak punya sekolahan. Mereka kan buku-buku dan seterusnya. Kira-kira bagaimana bisa terjadi keseimbangan itu? Kalau mau melihat dari semut, mereka hanya punya dua syariat yang sangat sederhana. Hanya dua syariat yang mereka tidak paham apa artinya, tapi membuat sebuah cuaca yang luar biasa untuk komunalnya. Syariat semut itu cuma dua. Satu, silaturahmi. Semut itu setiap ketemu kancane salaman mesti. Ayo lu jangan dibantah, salaman mesti. Apa mbunggo tangannya apa mbunggo sungute mbunggo. Saya kok sama gitu. Salam satu silaturahmi dan yang kedua berani menjadi. Apa maksudnya berani menjadi? Ternyata ada penelitian begini. Bagaimana semut menjaga keseimbangannya? Dengan silaturahmi itu. Dia salaman. Nek wis ping sekitar berapa puluh kali gitu lah. Aku ping 20 apa ping selawi salaman kok rano tentara lagi. Tak jadi tentara wis. Berapa kali salaman kok rano petani gitu. Tak jadi petani wis. Nah, hanya dengan dua peraturan yang sangat sederhana tapi istiqomah semut itu melakukan itu semua. Tertata yang namanya society. Sederhana banget toh. Hanya melakukan istiqomah melakukan dua hal gitu. Nah, manusia ora iso hanya melakukan dua hal. Karena manusia itu paling kreatif bikin masalah. Oh, semua makhluk di muka bumi itu masalahnya selesai kalau sudah kenyang. Wah, asu jegok-jegok kok pakane meneng. Wes. Oh, duduk ya asu. Asu iki tangannya istilah orang itu santai. Misalnya serigala dipakani wes selesai, dia nggak akan makan lebih dari yang dia butuhkan. Masalahnya selesai ketika dia kenyang. Bedanya dengan manusia, ketika manusia kenyang, dia cari masalah lain. Masalahnya nambah kemudian. Nek wong kangelan mangan, uripe golek mangan. Nek wis wareg, dia carane mobile mereknya tertentu, dia carane HP-ne ganti, dia carane mendapatkan kekuasaan dan seterusnya lah. Itu masalah yang dibuat manusia sendiri. Ya tapi itu efek samping dari punya akal memang. Nah makanya menurut saya apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi dengan Islamnya adalah mencoba membuat kecerdasan komunal. Nah ini tadi semut ini tadi kan terlihat ada kecerdasan tuh. Pembagian kerja, kue ngene dan seterusnya, pembagian kerja yang tidak dipahami oleh satu semut. Satu semut tidak punya konsep itu. Tapi secara society, secara banyak semut kok kita ono penataan ya. Intelektualnya siapa ini yang bekerja? Nah itu disebut sebagai simbah nyebutnya
entah apa kepandaian komunikasi.